ini kami akan play mengenai inquiry kolaboratif. Tahap pertama yaitu identifikasi. Oke. Ibu sampai jawab komen. Bagaimana yang sudah Bapak dan Ibu observasi ya menggunakan metode pembelajaran Islam learning dengan menggunakan metode yang sama sekaligus berbicara tentang sejarah uang. Nah, saya itu menggunakan puzzle di mana puzzle itu membuat gambar timeline sejarah uang mulai dari sebelum uang ditemukan bahkan sampai uang digital. Nah, sedangkan karakteristik siswanya itu mayoritas jenis dan tipe. Nah, dari pengamatan Bapak Ibu pengamatan itu mungkin ada saran tindakan selanjutnya. Itu dari setelah sedikit itu nanti berarti dibuat dalam satu pertemuan itu ya? Iya. Jadi mereka harus mengalami kesulitannya dalam satu pertemuan baru nanti. Berarti nanti kan jadinya gara-gara tentang sebatannya tentang uang gitu. Kenapa saya masukin ke sejarah uang ini sebatas dan pas dimasukin kan ya karena biar jadinya tuh agak yang cuma jadinya kalau malah kita takutnya kan jadinya uang terus jadinya barter kayak tapi kalau di sini nih kita kan harus belajar sama fisika dosen aku belajar sejarah mereka sampai selanjutnya menurut saya penting disertai sama jadi mereka dikasih tontonan setidaknya mereka mulai gambaran ini kantornya nanti ini jadi selalu kasih berterima bisa kombinasikan simulasi simulasinya misalnya jadi ini ya videonya tuh gambaran tentang gimana proses tujuan dari video pembelajaran ini adalah
udah menyampaikan materi Jadi kan sebenarnya awalnya ya kan seperti nilai konseptual aja, tapi prakteknya gimana? Oke. Ini apa? Gimana dasarnya? Ya kalau seperti itu saya silakan ya. Apalagi kalau melihat dari grade-nya yang estetik, yang sebelumnya kan pakai hasil itu memang saya lihat kemarin itu kayak proyek karena ada media terbatas. Saya lihat banyak beberapa anak itu masih suka main sendiri. Oh iya. Jadi mungkin ada Iya sih kemarin ya. diberikan kegiatan simulasi tadi dan dengan memberikan peran masing-masing. iya Betul sekali. Jadi role play, terus nanti setiap anggota itu dibagi perannya. Ya. Jadi berapa? Jadi berapa peran? Sesuai kalau dengan semua muridnya. Jadi kalau dia semua anak itu Kalau misalnya nanti dibagi dua gimana? Ada yang jadi pedagang, ada yang jadi pengembara. Jadi kalau misalnya satu kelompok ada 4 anggota, misalnya 2 jadi pengembara, 2 jadi pedagang. Jadi yang pedagang itu bisa itu ya udah. Ya bisa pengembara keliling ya udah. Ya. tapi nggak semua kan Jadi semua bisa ikut berperan. jadi kalau semua itu ya mungkin ada yang peran juga ada tapi kita harus jawab sebagai pencatat atau Oh iya. Terima kasih. Oke. Gimana untuk kemarin itu Bu? Oke ya Bu? Oke, tahap yang kedua, merencanakan. Berarti ini tujuan pembelajarannya nanti gimana Bu? Melalui video dan penjelasan dulu, tadi didapat memahami sistem barter dengan benar. sesuai saran Oke, bentar saya ketik ya Bu. Oke. Kemudian modul pembelajarannya belum diganti, bentar Bu. Jadi dulu deh. Dah. tapi problem tadi ya Problem ya. Problem based learning. Strateginya bermain peran Ibu ya. Iya betul. apa tadi sarannya Pak Arjuna sudah itu di langkah-langkahnya kita tambahkan dari itu tadi. Oh iya. Ya, langkah yang dulu. Yang ini ya Bu. Ya betul. Ini. Ya, Dan ya. sudah semua ya Bu ya? Sudah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Siap. Mas Neno sebagai ketua kelas silakan memimpin. Siap belum? Mas Irgi. Sebelum kita mulai kegiatan hari ini, marilah kita berdoa. Kita mulai. Amin. Doa selesai. Oke. Kelasnya udah disapu? Sudah. Kelas 4 bagaimana kabarnya? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan seksama. Kelas 4 semua hebat. Oke. Apakah kalian sudah diberi samu oleh kedua orang tua kalian? Uang jajan, Bu. 50. 50 seminggu. Oke, uang kalian, saku kalian kira-kira kalian gunakan untuk apa? Beli. Jajan. Koyak. Uang kalian digunakan untuk memenuhi kebutuhan
penjelasan Ibu dapat menjelaskan sistem barter. Kemudian yang kedua yaitu melalui role play atau bermain peran kalian dapat menerapkan sistem barter untuk memenuhi kebutuhan hidup sebelum uang ditemukan. Kira-kira apa manfaat kita belajar barter? Ada yang tahu? Mendapatkan barang. Mendapatkan barang. Kemudian ada Biar tahu sejarah. biar tahu sejarah. Oke. Agar bisa tukar-tukaran sama temannya makanannya enak. Iya betul sekali. Oke. Selain itu kita juga dapat meningkatkan skill negosiasi kita. Nah skill ini negosiasi itu biasanya kalian kalau ibunya pergi ke pasar kan suka nego sama pedagangnya supaya mendapat barang harganya lebih murah. Selain itu juga manfaatnya kita kan mengetahui bahwa manusia merupakan makhluk sosial di mana manusia saling membutuhkan satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oh, begitu. Sekarang Ibu ada ice breaking. Gitu tahu kan? Tahu, Bu. Oke, kita mulai ya. Wah, menjiwai. 3, 2, 1. Oke, selanjutnya di sini Ibu ada Iya, salah. Ada video, tolong disimak baik-baik ya anak-anak. Ya, Bu. Selamat datang. Siapa itu? Wah, jualan sayur hasil kebun sendiri ya. Aku mau beli terong, ada nggak? Wah, maaf, aku nggak jual terong. Oh, kalau begitu ada kecapat tidak? Nggak jual juga. Kalau karet? Nggak ada. Kok nggak lengkap jualanmu ini? Soalnya aku nggak suka semua itu, jadi aku nggak tanam. Ya elah, bisnis kok pakai selera sendiri. Harus ikut permintaan customer dong, baru bisa laku daganganmu. Iya mbak, sorry mbak. Hai Jen, Hai Mona. namaku Ronald. Aku mau beli 5 kentang, 5 wortel, 5 kubis, ketimun, sama tomat. Tapi aku lupa bawa dompet. Barter sama 6 ekor ikan ini bisa nggak? Waduh, kayaknya kok kurang seimbang ya. Ada yang lain nggak? Ya, aku ada ketemu ini pas lagi mancing ikan. Kalau pakai ini bisa nggak? Boleh juga tuh. Kita emang butuh garpu taman baru. Jen, garpu taman mana yang terbuat dari emas? Oh, akhirnya kutemukan juga senjata pusaka milik Paduka. Wahai pencuri, kamu akan mendapatkan balasan atas perbuatanmu. Waduh, siapa nih orang? Kayaknya dia pemilik garpu taman ini.
Jaga mulutmu. Itu adalah Trisula Pusaka. Hanya raja penguasa bawah laut yang berhak untuk memegangnya. Serahkan sebelum kutukan menimpamu, manusia. Oh, jadi aku sekarang raja penguasa bawah laut dong. Yeay, mama papaku bakalan bangga sama aku. Kamu ini nggak tinggal di laut, ngapain jadi penguasa bawah laut? Bagus kan? Aku bisa ketemu SpongeBob, ketemu Ariel. Siapa tahu bisa cari harta karun di bawah laut. Paling asik kalau bisa makan seafood sepuasnya. Nyam, nyam, nyam. Yang mulia Baginda, suku gurita dan cumi-cumi memberontak lagi. Oh, pas banget. Udah lama aku gak makan itu. Tangkap mereka semua dan masak jadi takoyaki sama calamari. Siap laksanakan, Yang Mulia. Tapi aku pernah dengar di dasar laut nggak ada yang jual KitKat loh. Oh gitu ya. Gak jadi. Dari video tersebut, tokohnya sedang melakukan apa? Jual beli? Barter. Barter? Barter. Barter. Kira-kira apa yang dibarter? Sayuran, Sayuran, ikan, timun. Dibarter sama apa? Garpu taman. Yang ternyata garpu tamannya Trisula Sakti Kuasa Laut. Oke. Kinestetik. Apa ini, Bu? Ini bahan bacaan. Bahan bacaan aku. Kasih, Bu. Kasih, Bu. Nih, aku udah pinter buat kalian. Kamu tidak kasih. Dosa. Kembali. Oh gitu. Silakan sekarang Mbak Ainun dibaca pengertian barter. Ainun dibaca, Ainun. Minus Ainun tuh. Baik, Ibu. Apa, Bu? Barter. Oh, ya. Barter adalah sistem tukar barang yang digunakan pemenuhan kebutuhan manusia pada masa sebelum uang ditemukan. Ya betul sekali. Jadi barter itu tukar menukar barang sebelum uang ditemukan. Sekarang coba Mbak Eka dibaca kelebihan sistem barter. Kelebihan cukup mudah karena hanya bertukar suatu barang dengan barang jenis lainnya. Terus semuanya. Mendapat barang bernilai di atas barang yang ditukar, adanya keinginan yang sama, terus barang dapat ditukar berdasarkan kesepakatan. Oke, sekarang kelemahan barter silakan Mbak Rey dibaca. Kelemahan sistem barter. 1. Sulit mendapatkan orang yang bertukar dengan barang yang dibutuhkan. 2. Sulit memperoleh barang yang memiliki nilai pertukaran yang seimbang. 3. Sulit menemukan orang yang sama-sama ingin bertukar barang yang saling dibutuhkan. 4. Tidak ada nilai ukur yang pasti. 5. Hanya dapat dilakukan dalam skala kecil. 6. Membutuhkan waktu untuk mencapai kesepakatan. Sudah, Bu? Oke, jadi kelemahan yang pertama, sulit mendapatkan orang yang bertukar dengan barang yang dibutuhkan. Ya, contohnya itu orang yang tinggal di daerah pesisir, di dekat laut, itu kan banyak stoknya di bidang ikannya, ya kan? Untuk stok padinya itu tidak ada karena tidak memungkinkan untuk menanam padi, sehingga ketika nelayan itu ingin mengumpulkan stok padi itu atau beras itu, mereka harus berjalan jauh untuk menukar barangnya. Oh, gitu. Kemudian yang kedua, sulit memperoleh barang yang memiliki pertukaran yang seimbang karena tidak ada nilai ukur yang pasti. Contohnya, Ibu, gimana? Contohnya, misalnya kira-kira kalian mau nggak kambing kalian ditukar sama kangkung 5 ikan? Tidak mau. Tidak mau, rasanya nggak adil ya? Tidak adil. Makanya Jadi Ibu yang setara dengan kambing apa? Kambing. Nggak ada nilainya karena di sini nggak ada nilai ukur yang pasti. Makanya barter itu mulai ditinggalkan. Oh, gitu. Yang ketiga, sulit menemukan orang yang sama-sama ingin bertukar
membutuhkan. Misalnya ibu punya stok beras, sedangkan ibu pengen punya stok sayur, sedangkan Mbak Leli punya banyak stok sayur, kemudian juga banyak stok beras. Ibu ingin bertukar dengan Mbak Leli, tapi kan Mbak Leli lagi banyak stoknya. Lagi kaya dia. Iya. Kemudian barter tidak terjadi karena hanya satu pihak yang membutuhkan. Oh gitu. Kalau dipaksa curi, Ya boleh ya. Tidak boleh. Kriminal. Oke, sekarang ibu akan membagi kalian menjadi 5 kelompok. Kelompok 3. Kelompok 1. Kau badai. Kelompok 1 itu jadi pedagang Kaki 5. bukan. Bagi 2. Saya pedagang beras. Kelompok 2 menjadi penjual Sayur. Sayur. Sapi. Ikan Bu. Kelompok 3 ikan. ikan. Empat. Emas. Enggak. Buah. Hijau. 5 lagi banyak. Bu, saya mau kelompok ikan saja. Yang kelompok 6 jualan tam. Oke. Oh, miskin semua Bu ya. Kan ini untuk memenuhi kebutuhan itu. Oh, so miskin Bagi. sampai muncul ini. Sekarang ibu akan nanya kalian satu-satu ingin masuk ke kelompok apa. Nah, satu kelompok itu terdiri dari 3 sampai 4 orang. Kalau saya udah kaya punya semua ngapain? Kan ini kelompok. Oke. Siapa yang masuk kelompok apa? Saya mau karena saya rendah hati saya kayu bakar. Bawa kayu bakar. Kemudian juga kayak Mbak Asma, Mbak Fitri karena dia juga rendah hati ikut saya. Kamu orangnya Bu, Vina orangnya Bu. ya, apa satunya? Saya Bu. Saya pernah merasakan kayu bakar. Kemudian Mbak Ainun. Nah, Aifu. Ayo sebenarnya sama katanya beli beras. Kok gue saya Apa kirana di beras juga katanya. Kirana beras. Aduh ya mau bilang Bu. Bu, saya sayur aja Bu. Saya suka hijau-hijau. Ini kayak lu nih. Siapa namamu? Jirli. Sama Eka juga saya Bu lagi sakit gigi. Iya saya. Kamu tuh sama. Siapa yang belum? Iya. Bu. Masa iya? Ikan dia katanya Bu suka ikan. Habis. Ya. Kamu gak suka ikan? Yuni dia suka katanya Bu. Anak-anak malu-malu. Kaila juga katanya Bu. Kamu kok mager Jadi sih? saya Sofia, Bisa. Tapi. Iya, tapi. Mbak Win. Loh, Bu masih banyak yang belum. Jasmine masuk kelompok apa? Saya saja Bu mau sama saya katanya. Masuk sendiri. Verina kayu bakar katanya. Dia be. Tahu ini miskin dia Bu. Paris dulu. Paris masuk kelompok apa? Beras katanya Bu. Paris masuk kelompok apa? Ikan aja Bu. Hah? 5. Oh, jangan. Orang lima juga hati juga dia Bu. Buah. Oke ya. Oke, sekarang silakan berkelompok sesuai dengan yang disediakan. Sayur. Ya wes iki. Ya, wes mari. Ya, ini pikiran deh. Silakan sekelompok sudah. Sudah Bu. Sudah Bu. Oke. 1, Sudah saya. 2, 3, 4, Enggak Bu, kita satu kelompok. 5. Yuk, benar juga itu dijawab sekarang. Acel arang gitu. Oke, di sini Ibu akan menjelaskan Apa Bu? akan menjelaskan aturan permainannya. Cantik. Oh, Mau saya bantuin Bu? Kasih sama ini. terima kasih. Udah bisa secara kelompok. Sudah. Ibu akan membacakan aturan permainannya. Jadi di setiap kelompok
stok barang yang banyak, misalnya kelompok 1 berbelas, maka tugas kalian harus mengumpulkan keempat barang lainnya, yaitu sayur, ikan, buah, dan kayu bakar. Nah, nanti di setiap kelompok silakan diskusi siapa yang menjadi pedagang, siapa yang menjadi pengembara. Kalau yang empat orang silakan bagi 2. Yang ada 3 boleh yang menjadi pedagang itu 1, yang menjadi pengembara 2. Nah, tugasnya pedagang yaitu menjaga meja. Yang kedua, menawarkan barang ke teman atau pengembara dari kelompok lain. Yang ketiga, mencatat stok barang yang masuk yang sudah berhasil dibarter. Sedangkan pengembara tugasnya adalah berkeliling ke setiap pos untuk melakukan barter dengan kelompok lain. Nah, di situ kan ada 10 barang. Coba dibuka. Ya. Silakan dibagi 2, 5 dipegang pedagang, 5 dipegang pengembara. Kesepakatannya, barter tidak boleh dilakukan secara memaksa, merebut, dan curang. Silakan kalian berdiskusi untuk menentukan strateginya terlebih dahulu. Negosiasi kita, Bu. Strateginya dulu. Kira-kira gimana caranya supaya stoknya semua terpenuhi? Bukan kita, Bu. Bu, saya nggak tahu. Belum roleplay. Silakan diskusi dengan kelompoknya. Sudah, Bu. Bukit kelompok saya itu gimana, Bu? Nggak tahu. Itu namanya Bapak sudah. Ikan apa? Ya, nanti yang pedagang silakan dicatat di tabel stok yang seperti ini ya. Belum roleplay. Oke, sudah diskusi terkait strateginya. Sekarang silakan kelompok 1 di sini berpisah. Kelompok 1 di sini, kelompok 2, 3, 4, 5. Berdiri, duduk. Berdiri. Yang berwarna berdiri. Gabung sama kelompoknya dulu. Gabung sama kelompoknya dulu. Kelompok 1 di sini sudah. Yang kelompok gue sayurnya mana? Pembawa kayu bakar. Yang mana Jalan kamu. Kenapa? Sudah boleh jalan-jalan. Bukan. Ini pindah kelompok. Biar agak terpisah. Nanti bingung kalian. Beras itu Ibu, mau mana? Ibu. Usah pindah. Sekarang coba perhatikan tabel stok. Tabel stok di sini tulis nama barang yang berhasil kalian barter, jumlahnya berapa, kemudian dikolek dari mana. Kalau misalnya pedagang, dicetak yang pedagang.
Yang pengembara yang dapat dari pengembara dicetaknya itu pengembara. Kita berburu ikan. Ayo, sama pengembara. Pengembara itu sih, oh sih. Sekarang silakan yang menjadi pengembara berdiri. Yang menjadi pedagang duduk. Dibagi berapa? Dibagi brokoli, brokoli. Kayu bakar, kayu bakar. Kayu bakar. Beresnya mentah, sayur mentah, beres mentah, kayu bakar. Ayo, kalau nggak dimasak mentah, semuanya mentah. Ayo, salmonella, salmonella. Kalau nggak dimasak ikan nggak salmonella. Ayo. Ada. Pisau kayu bakar masih melimpah ruah. Ayo. Ayo, ayo, Waktu berkat sudah habis, silakan dijawab bila berstop. Kemudian yang refleksi atau cek hasil lain silakan. Yang belum mengatakan belum mengatakan Sudah semua. Oke. Bukan aku. Tadi kita ulas. Mana aslinya 10 jadi 12. Oke, Layu dong.
pembelajaran sudah berhasil kami barter. Nah, dengan strategi mengatakan bahwasannya kalau tidak pakai kayu bakar akan mentah, jadi kami banyak mendapat barang-barang. Kami sudah berhasil membarter dengan nasi 2. Alhamdulillah sudah kenyang ya. Beras. Diperoleh dari mana saja itu? Ini diperoleh dari satunya diperoleh dari toko, dari pedagang, satunya diperoleh pengembara. Selanjutnya ada nasi tapi ada lauk, juga enak. Ya betul. Ada ikan. Kok cuma satu ikannya? Ya, Ada ikan ibu. Bakul gelodok. ini ikan paus. Diperoleh dari mana coba Dali? Dari pengembara. Nanti kami masak saus jimbaran ya. Saus jimbaran. Dimakan untuk satu tahun. Selanjutnya, Pak Vindi. Kalau habis makan nggak ada. Siapa ini dulu? Saya dulu. Mau iso dari toko 1, dari pengembara 1. Ya karena sayur cocok ya supaya kuat, sehat dan tahan lama. Biar pencernaannya lancar ya. Lanjut. Kalau sudah makan tidak afdol, kalau nggak ada Dua. Ini tadi didapat dari toko sama pengembara juga. Betul sekali. Gimana teman-teman? Sudah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum refleksi dulu. Berarti kalian sudah berhasil mengumpulkan semua barang. Kira-kira barang yang kalian dapatkan itu apa? Ikan. Makanya mereka menimbun stok ikan paus untuk 100 tahun ke depan. Kira-kira karena ditimbun. Karena temannya tidak mau nukar. Ya, masa sapi kan buat sayur buah. Tuhan tidak suka. Berarti kan mereka yang istrinya ulah. Boleh ditunggu oleh teman saya. Baik, terima kasih kembali. Tepuk tangan dulu dong. Oke, karena kalian sudah berhasil presentasi semua dan semua kelompok sudah berhasil mengumpulkan semua barang. Sekarang ibu tanya, hari ini kalian sudah belajar apa? Oke, kenapa kira-kira barter mulai ditinggalkan? Karena tidak menemukan barang yang mau dibarter. Tidak sesuai karena nilainya tidak senilai. Tidak senilai. Terus karena banyak orang pelit sekarang. Ya, pelit ikan itu pelit. Padahal harta tidak bisa apa-apa. Ya betul. Oke, bagaimana pembelajaran hari ini? Seru nggak? Bagian mana yang seru? Pertemuan selanjutnya pengen pembelajaran yang seperti apa? Yang lebih pakai uang. Yang pakai uang. Makasih. Pakai benda konkret ya. Ya. Barangnya barang asli, uangnya uang asli, habis itu dipakai sendiri. Uangnya dari ibu ya? Oke, karena udah mau jam istirahat, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Oke, silakan istirahat. Tahap 4. Merefleksikan. Oke, setelah Ibu dan Bapak melihat apa yang sedang dipraktikkan, modul yang kita praktikkan, mungkin ada syarat lagi untuk belajar seperti ini. Saya dulu ya. Betul kamu ini kalau saya tadi kan saya perbaikan itu bagus dari ya dari pembagian kelompok dan yang satu-satu itu sudah bagus. Tapi saya akan bagusnya tadi kalau suaranya itu lebih dilakukan lagi. Sekarang memang dia. Nah iya. Soalnya tadi tuh tadi dia ngomong soal kelasnya Pak. Wah, anaknya jadi kurang
terdengar yang di belakang itu saya nggak tahu yang ada di belakang ya, jadi kurang di sini itu dia berlaku tanya ini apa ini apa jadi tidak fokus. Gimana kalau Ya, jadi ceritanya kemarin saya tuh hari Rabu tuh check out ya kan. Kamisnya tuh langsung datang. Sebenarnya rencana saya mau buat karaoke anak saya. Karena saya sudah lantar. Jadi saya pinjamkan Bunda dulu. Oh iya, mungkin salah satu caranya tapi ini. Ya soalnya ini pakai speak up dan caranya ini. Wow, itu mikrofonnya. Sebelum pulang disuruh taruh. Jadi waktu Bunda ada pembelajaran boleh pakai saya, boleh pakai punya saya. Ini nggak usah dicas Bu. Ini ada jasnya Bu. Ibu mungkin nanti dikirim kartu ya. Oh siap. Nanti saya japrin. Ini ibu dulu ya. Oke. Karena menurut saya tuh suara tuh penting sekali. Siap. Cara mengelola suaranya. Terima kasih Bu ya. Iya. Nah, pakai dulu. Terima kasih. Tadi saya lihat ini kan anaknya memang sangat aktif ya. Karena mereka saya lihat ya. Tapi yang mereka banyak yang sambil bisa pakai aktivitas fisik. Oh iya benar. Gerakan berarti ya. Ya soalnya kita duduk ya sholat ini dipakai saya Pak. Iya biasa. Nonton siapa tadi pembelajaran udah bagus. Siap. Benar ya kan? Anaknya beneran bisa mengalami itu susah di Bu. Susah banget. Ya bagus karena kan ini juga berkat bantuan dari Bapak Ibu. Dan malaikat dengan segala ada saran lagi? Cukup sih. Terima kasih banyak. Overall sudah bagus. Oke. 10 of 10 apa 10 of 10? 11 of 10. Oh, iya. Saja mulai ya kan? Baik, sudah bisa.